Hey, what's up my gang? Balik lagi sama channel gua, Raffi Sanjaya. Skrrt! Oke, jadi di video kali ini gua udah lama banget nggak bikin konten ya kan, selama pandemi ini. Jadi ini baru pertama kali lagi bikin konten selama pandemi. Sekarang gua mau bikin konten ngebacain cerita-cerita kalian yang tadi gue udah post di Instastory. Jadi gue suruh buat kalian ceritain momen awkward. Nah sekarang gue mau bacain cerita-cerita kalian. Tapi nanti setelah gue bacain cerita kalian, gue bakal ceritain momen awkward gue sendiri. Oke, gue bacain dulu cerita dari kalian ya. Ini mulai dari pertama ya. Ini dari @gue_nabil_. Oke. Jadi ceritanya ini real sih. Jadi ceritanya gue pulang sekolah, terus gue lagi ketawa-tawa gitu sama teman-teman. Nah gue itu ngeliat dari jauh ada teman gue satu lagi berdiri gitu. Nah pas gue samperin, sekalian gue mau pulang, gue nepuk pundaknya ya kan, ditepuk tuh pundaknya. Terus gue jalan ngadep samping sambil nepuk pundaknya, jadi dia nepuk pundaknya tuh nggak lihat gitu. Nah intinya gitulah. Nah dia langsung ngomong, "Ih apaan sih?" katanya gitu. Terus gue tengok dong ke belakang dan ternyata bukan temen gue yang gue kira. Sumpah gue malu banget, tapi gue tutup malu itu pakai senyuman, terus gue bilang, "Bercanda, hehehe." Hai. Oke. Yang kedua dari Hai jangan kepo. Oh ini private account-nya. Oke. Pernah nih waktu aku SD ya kan, kepo banget tuh, rokok itu kayak gimana sih rasanya kata kita. Tapi heran juga kok nggak boleh kata kita. Tapi bokap aku nggak ngerokok sama sekali. Jadi ya belum terbayarkan penasarannya. Sampai saat itu aku nginep di rumah tante aku. Terus waktu lagi mau ngeluarin mobil dari garasi, ada putung rokok yang masih nyala. Dan bego banget, aku ambil tuh. Terus aku hirup. Deh itu diam-diam, gak ketahuan. Rasanya manis ternyata. Wak. Oh iya, warnanya masih inget, coklat muda gitu. Nggak tahu merek apaan. Wah, apa tuh coklat muda? Nggak ngerti rokok-rokokan. Udah gitu doang. What the? Cerita ketiga dari @its.umu. Wah ini panjang nih. Panjang. Nih, jadi kemarin pas kelas belum Jadi kemarin pas kelas belum apa sih? Jadi pas belum corona, aku tuh pergi ke mall sama temen-temen cowok gitu. Nah kita tuh mencar dan gue jalan sendiri. Pas udah lama mencar, gue lihat cowok pakai kaos hitam, celana jeans, persis banget nih sama temen-temen gue, kata gitu. Bahkan dari poster tubuhnya juga mirip. Karena emang kebiasaan kalau ketemu teman itu ngerangkul, ya udah deh gue rangkul aja nih cowok, kata gitu. Pas gue bilang akhirnya ketemu, dia nengok dong dan muka dia ternyata bingung gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku masih be aja kayak bingung gitu. Ternyata salah orang. Tapi nggak tahu kenapa aku masih be aja kayak nggak ada apa-apa dan tetap ngira dia temen gue, kata gitu. Tiba-tiba ada cewek nabok gue dari samping. "Ngapain lu ke cowok gue?" kata gitu. Terus di situ gue baru ngeh kalau dia bukan temen gue, dan refleks gitu aja gue maaf sambil nunduk-nunduk lari sampai diliatin banyak orang. Jadi dia salah orang ngerangkul cowok orang gitu. Samping ada cewek ternyata. Ini cerita keempat ya. Keempat ya. Dari @inahai_. Jadi, pendek nih. Jadi waktu SMP, aku kan lagi bercanda gitu sama teman-teman. Terus hijabku ditarik dari belakang, di depan gebetan, katanya. Dimana tuh rasanya malu banget, demi Allah waktu mau pakai kerudung, malah kejeduk. Terus pas mau masuk ke kelas, kejeduk lagi. Wah ini lagi sial banget sih. Udah gitu dong ceritanya. Next, cerita kelima dari @VOO Salma.
Dulu kan pernah tuh tren bilang asyap. Asyap. Terus gue terawih, ada anak cowok sholat pas imamnya Goiril ma'dubi alaihim wad-dolim, dia nyaring bilang asyap. What? Gue nahan ngakak sampai mau kentut keluar tai gitu. Wah itu parah sih, itu parah, gila. Next, wah temennya jahat. Terus next dari Ed, ini cerita ke-6 dari Ed Nazwa Adel _ wah panjang. Gue pernah lagi jalan gitu abis main sama doi, dalam kurung waktu itu belum jadian, baru deket doang. Nah doi gue ini temen gue dari kecil gitu. Gue lagi jalan abis main gitu bang sama temen-temen gue yang rumahnya gak jauh dari rumah gue. Pas lagi di jalan tiba-tiba gue disenggol gitu sama doi yang lagi naik sepeda. Sedangkan gue belum tahu dia datang dari mana. Gue kejar dong sampai rumah dia. Ditaruh sepedanya tuh. Dia masuk ke mobil yang ada di depan rumahnya si doinya ini. Gue kira dia sendiri ya kan. Dengan sopannya gue buka pintu mobilnya. Di situ ada kakak pacarnya sama dia. Terus tiba-tiba natap gue gitu. Gue langsung tutup. Gue lari ke rumah sambil lari. Karena gue deket sama dia. Yang gue harapin itu kakaknya sama pacarnya nggak ingat sama muka gue. Oh gitu, jadi dia kayak pas buka mobil ternyata ada kakaknya juga, jadi dia malu gitu. Next, cerita ke-7 dari Ed Akila Intan 23. Pas gue SD kelas 6, lantai kelas gue paling atas dan gue lewat sendirian di tengah keramaian anak cowok. Lo bayangin dah gimana malunya pas lagi itu. Dan sialnya, gerombolan cowok ini salah satunya ada yang suka sama gue. Wih, pede banget nih. Pas gue lewat di situ, diselengkat dong gue sama cowok-cowok ini. Wah, parah banget. Nah, yang suka sama gue juga nyelengkat juga. Diketawain sama temen-temennya nih. Dan anehnya gue ikutan ketawa juga biar nutupin rasa malu ini. Dan abis itu gue langsung ngacir ke kelas. Wah, parah nih, jahat temen-temen. Next, cerita dari yang tidak mau disebutkan nama Instagramnya. Jadi waktu SD tuh masih zaman polos-polosnya. Hari itu hari Minggu. Dan kebiasaan di tempatku kalau hari Minggu pagi itu buat jalan-jalan keliling kampung. Dulu rencananya mau jalan-jalan sama beberapa teman kelas ke rumah wali kelas pas SD. Sesampainya di sana, rada siangan, pas di sana udah main lari-lari, ketawa-tawa, tiba-tiba kebelet pipis. Dicoba dong buat ditahan, nggak taunya nggak tahan. Udah aku acting aja, gak tahan, terus aku acting, kepleset gitu, pura-pura jatuh di rumput, keluar tuh deh airnya. Kata dia gitu, lega banget rasanya. Tapi dia lupa kalau dia pakai celana coklat gitu, jadi kelihatan airnya gitu. Udah ketara banget basahnya sampai di situ, malu banget. Wow, acting jatuh ke rumput. Next, cerita dari Ed Nibila _ gue ngalamin ini belum lama, anjir. Jadi pas malam lebaran Idul Fitri, abis sholat maghrib, dan gue sama kakak gue duduk di depan rumah. Maksudnya duduk di depan rumah, di teras gitu. Nah tetangga gue tuh ada cowok baru. Tetangga gue tuh ada cowok, tetangga baru gitu. Keluar dari rumah pakai masker, diturunin dikit. Dan gue manggil dong sambil lambain tangan, kegirangan gitu pokoknya. Gue heboh banget, tapi dia itu cuma ngeliatin gue sambil keheranan. Ya karena gue pikir teman gue, jadi langsung gue samperin. Pas udah deket, gue belum ngeh nih. Dan gue refleks tepuk bahu dia dan manggil dia setan. Weh setan, kata gitu. Nah pas dilepas masker, dia bingung ngeliatin gua. Nah ternyata salah orang. Ternyata setan beneran lagi. Next, cerita dari Ed Anki Deva. Dulu waktu gue SMP semester 1, gue mau sholat zuhur.
sama teman-teman kelas. Udah tuh gue ke musola, ambil wudhu dan sholat. Waktu itu gue sholat bawa HP karena HP gue sebelumnya sempat hilang. Jadinya pas sholat gue bawa. Gak taunya pas lagi rakaat kedua, nih HP tiba-tiba ngeplay musik sendiri. Mana playnya lagu Alone, Alan Walker. Kenceng banget, gila, gak ngotak. Di situ gue panik banget, terus cepet-cepet ambil HP dan matiin. Dan begonya malah lanjut sholat. Sumpah gue malunya gak ngotak karena pas kloter gue sholat di situ 90% kakak gue dan imamnya gue kira gue. Mana gue saf paling depan juga. Abis sholat gue nya langsung diam gitu, malu banget, gak bohong. Dan malu-maluin banget intinya kejadian ini. Ya sudah semua saya bacakan cerita-cerita dari kalian. Awkward semua sih sebenarnya. Cuman kebanyakan cerita-cerita kayak salah orang gitu ya. Sekarang gue mau ceritain kejadian awkward yang gue alamin. Ada 2 cerita sih. Ini sebenarnya masih kecil sih, masih kelas 3 SD kalau nggak salah. Iya 3 SD. Jadi pas itu gue tuh tipe orang yang kadang-kadang suka di sekolah tuh sering banget buang air besar. Jujur. Jadi pas kelas 3 SD itu gue kebelet pup nih ceritanya. Namanya masih bocah ya kan. Turun lah tuh. Ini udah bener-bener gak tahan banget kebelet pupnya. Udah mau keluar, udah di ujung banget. Turun tuh ke toilet. Dan gue tuh paling males sama toilet di sekolah gue itu pas SD. Katanya bener-bener kotor banget. Gue bingung nih. Mau pup di sini apa gue pulang ke rumah aja, soalnya rumah gue nggak jauh gitu dari sekolahannya kan. Jadi bingung tuh antara itu pup di sini apa di rumah aja. Itu posisinya gue mikir lagi udah di depan toilet sekolah gue, udah bener-bener di depan banget. Akhirnya gue bingung, akhirnya gue memutuskan untuk pup di rumah. Pas gue lagi jalan ke rumah, tiba-tiba ada yang jatuh tuh. Tiba-tiba ada yang jatuh. Gue nggak tahu apaan tuh. Pas gue liat kaki, kok coklat. Ternyata udah keluar semua. Itu kejadian di tengah lapangan lagi. Pas gue mau balik ke rumah, wah itu malu banget sih. Sebenarnya nggak ada yang ngeliatin sih, soalnya lagi pas belajar sekolah. Cuman gue bingung aja ceboknya gimana kan. Sumpah itu parah banget sih. Aduh, semua itu wah malah pakai putih-putih ya kan, kelihatan semua coklatnya. Lanjut cerita kedua, ini terakhir ya. Jadi ini gak lama sih, pas kelas 3 SMP. Jadi di sekolah gue itu gue sering pup ya kan. Maksudnya gak sering banget sih, kadang-kadang. Nah, gue tuh kalau biasanya kalau pup itu lebih suka di toilet guru. Karena toilet guru tuh lebih bersih gitu, lebih enak deh pokoknya. Kalau di toilet siswa tuh kotor banget, gue males. Jadi pada saat itu gue bener-bener kebelet banget pas jam pelajaran, gue izin ke toilet untuk pup. Ya, akhirnya gue pup ke toilet guru. Di situ padahal udah ada tulisannya tuh di pintu, siswa dilarang masuk ya kan. Gue udah bodo amat lah, udah kebelet banget ya kan. Akhirnya gue pup. Awalnya aman-aman aja nih, lega tuh kan. Nah, pas di pertengahan, tiba-tiba dia ngetok-ketok tuh, tok. Aku gue bodo amat aja kan, diem aja dah, lagi kebelet banget. Gue diemin, ketok-ketok lagi tuh lebih kenceng yang kedua kali, tok. Gue teriak dong, bentar, gue gituin ya kan. Udah gue lanjut po. Yang ketiga pakai suara nih, ini siapa ya? Wah, suara guru gue ternyata. Wah, gue panik banget di situ, bener-bener panik. Gue buru-buru cebok ya kan, dipakai celana. Tapi begonya di situ gue tetap mikir, keluar gak ya? Takut diomelin soalnya nih, pasti diomelin soalnya. Keluar apa enggak ya? Sedangkan dia ini udah teriak nih gurunya, udah kebelet banget katanya. Tok. Wah, udahlah gue melarikan diri untuk keluar ya kan. Terus, Pak, maaf Pak, udah kebelet banget. Gue alasan karena tadi toilet siswa penuh, terus kebelet banget akhirnya masuk toilet guru. Gitu ceritanya. Jadi ya, itu malu banget sih sama gurunya. Mana guru cowok ya kan, guru gue sendiri. Oke guys, makasih buat kalian yang udah ceritain tadi di story gue, baik banget.
dan gue cuma ngambil 10 doang karena kebanyakan tuh cerita-ceritanya kayak salah-salah orang doang gitu. Jadi gue ambil cerita-cerita yang berbeda-beda. Thank you banget buat kalian, thank you yang udah sempet ceritain sepanjang itu, awkward semua sih. Jadi yaudah, buat kalian jangan lupa cuci tangan, stay safe, stay home, jaga kesehatan kalian, keluar ikutin protokol-protokol, dan pokoknya sehat selalu buat kalian. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman kalian. Karena ini gue baru buat video lagi, insya Allah lagi di YouTube. Thank you for watching and see you the next video. Skrrt!